kita. Meski mata terbuka ketika hidup tanpa cahaya, ku tersiksa, ku merana saat lupakan talenta apa yang ada di dalam diriku. Temukan cahaya dirimu tanpa tahunan berlalu, menitmu hilangkan semua ragu, pahami indah talentamu. Find your light and shine, unlock your potential with talent DNA. Kita bertalenta, ungkap dan pancarkan indahnya sinarmu. Kita bertalenta, talent DNA untuk hidup bahagia. Find your light and shine, mengungkap cahaya di dalam dirimu dengan talent DNA. Find your light and shine. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan selamat datang kembali kepada para talented people nih di acara Ask Me About Your Talent DNA. Dan alhamdulillah sudah hadir juga gurunda kita, Bapak Dr. Argi Nanjar Agustian. Selamat pagi, Bapak. Terima kasih telah hadir dalam acara webinar pada pagi hari ini. Dan terima kasih juga kepada Bapak Ibu yang sudah semangat nih hadir dalam acara seminar kita pada pagi hari ini. Tadi sudah ada ya yang list di kolom komentar, ada yang datang dari Depok, dari Pak Hadi Siswanto. Selamat pagi Bapak dari Kota Depok ya. Mungkin boleh nih Bapak Ibu semua ditulis berasal dari kota mana agar kita bisa saling silaturahmi. Wah, di sini ada dari Ibu Siti dari Malaysia. Halo Malaysia. Terus juga ada dari Kaltara, Ibu Nuraini ya, lalu ada Bogor, ada Bintaro, Pak Beni, dan juga dari Denpasar hadir pada pagi hari ini. Oke, terima kasih Bapak Ibu atas kesediaan waktunya telah hadir pada pagi hari ini. Selamat pagi. Pagi ya. Oke, perkenalkan, saya Nia Aulia dari ISQ Business School. Pagi ini saya akan menemani Bapak Ibu semua dalam seminar Ask Me About Your Talent DNA. Ask Me About Your Talent DNA ini merupakan webinar yang kami laksanakan setiap pagi untuk membahas dan juga mendiskusikan bagaimana talent DNA ini digunakan dalam kehidupan sehari-hari kita, baik dari segi individu, keluarga, maupun di organisasi. Ask Me About Your Talent DNA juga akan mengulas mengenai algoritma of human technology yang bakal membantu setiap orang untuk find your light and shine. Bagi Bapak Ibu semua, saya ingin mengingatkan, harap mengikuti sampai acara berakhir karena kami akan memberikan giveaway yang menarik, yaitu berupa satu free live tools talent DNA bagi satu orang pemenang. Jadi silahkan Bapak Ibu berpartisipasi secara aktif. Di akhir acara ini kami akan mengumumkan siapa pemenangnya. Jadi bagi Bapak Ibu boleh merespon di kolom chat. Jika ada pertanyaan juga boleh disampaikan di kolom chat. Nanti akan kami bantu jawab oleh coach fasilitator kita. Bapak Ibu semuanya, untuk memahami lebih dalam mengenai talent DNA, kita juga sudah menyiapkan playlist talent DNA yang Bapak Ibu bisa
akses yaitu di www.talentdna.me. Nah, di sini banyak video yang bisa Bapak Ibu pelajari atau Bapak Ibu bisa langsung nih yang udah pegang handphone bisa scan langsung barcode yang ada di layar Bapak Ibu semua. Nanti akan masuk ke dalam website kami dan Bapak Ibu bisa scroll video mana yang Bapak Ibu ingin lihat. Ya, sebelum kita mulai acara pada pagi hari ini, izin bertanya apakah Bapak Ibu sudah memiliki hasil talent DNA? Nah, nanti dari tim saya akan bantu untuk memberikan polling yang akan muncul di layar Bapak Ibu semua untuk memilih apakah Bapak Ibu sudah memiliki report ataupun belum memiliki report dan juga siapa yang baru pertama kali join. Oke, bagi talented people yang baru bergabung dan belum memiliki hasil talent DNA, yuk segera simak diskusi kita pada pagi hari ini dan segera hubungi konsultan yang mengundang Bapak Ibu semua untuk tahu cara mengisi live stool talent DNA. Boleh dibantu untuk memunculkan pollingnya? Baik, pollingnya sudah muncul Bapak Ibu di layar Bapak Ibu semua. Boleh dipilih siapa yang belum memiliki talent DNA. Dan polling yang kedua yaitu siapa yang pertama kali join. Oke, di sini ada ya yang baru pertama kali join dan juga belum punya hasil reportnya. Oke, baik, kami berikan sekitar 30 detik lagi untuk mengisi pollingnya. Boleh diisi pollingnya agar kami bisa membantu Bapak Ibu untuk terkait report talent DNA-nya. Oke, boleh diisi. Oke, kita hitung ya 5 detik lagi. 5, 4, 3, 2, 1. Boleh dibantu ya Bapak Ibu untuk mengisi kembali pollingnya. Oke, polling sudah berakhir. Bagi Bapak Ibu semua, mungkin di forum ini ada beberapa ya, tadi diantaranya yang baru pertama kali hadir di acara Ask Me About Your Talent DNA, atau bahkan belum memiliki hasil talent DNA-nya. Maka dari itu, untuk membantu para peserta memahami talent DNA, berikut saya putarkan penjelasan mengenai talent DNA yang akan disampaikan oleh Dr. Ari Ginanjar Agustian. Pada tahun 2000, saya menulis dalam buku ESQ tentang adanya anggukan universal, bahwa manusia akan mengangguk kepada nilai-nilai yang sama, seperti mengangguk kepada kejujuran, keadilan, kebenaran, cinta, kasih sayang, dan masih banyak lagi. Lalu saya coba berikan sebuah pengukuran yang saat itu saya namakan barometer suara hati. Meskipun masih sederhana, tapi sudah saya tulis di halaman belakang buku ESQ. Ada 99 pertanyaan. Lalu pada buku yang kedua yaitu ESQ Jilid 2 yang saya tulis di tahun 2002 lalu diterbitkan 2003. Maka konsep tersebut saya lebih tajamkan lagi menjadi lebih simpel tapi lebih efisien dan lebih akurat. Lalu saya membaca tentang ada algoritma digitalisasi suara hati tersebut. Dan inilah yang menjadi dasar lahirnya talent DNA yang sekarang bisa Anda nikmati, sebuah live tools untuk membaca nilai-nilai spontan serta tentang konsep-konsep nilai-nilai fitrah pada diri manusia yang bisa kita baca secara sistematis dan bisa menjadi live tools untuk melihat behavior atau perilaku manusia secara spontan yang senantiasa berulang-ulang. Tools ini saya namakan talent DNA. Dengan talent DNA. Find your light and shine. Oke, baik Bapak Ibu semuanya. Tadi kita sudah saksikan ya video
dari Pak Ari mengenai latar belakang talent DNA. Nah, di sini sangat menarik sekali ya Bapak Ibu untuk kita coba ulas lebih jauh lagi mengenai talent DNA. Nah, Bapak Ibu, untuk memahami lebih lanjut algoritma of human technology melalui talent DNA ini, kita akan mendiskusikannya nih bersama dengan Coach Eka sebagai talent DNA fasilitator dan juga bintang tamu kita yang sudah hadir yaitu Coach Ajeng. Dan tema pada pagi hari ini adalah memaafkan kunci hidup tenang. Nah, mungkin kita bakal lihat nih talent yang dimiliki Coach Ajeng. Bagaimana sih caranya kita bisa memaafkan supaya hidup kita menjadi lebih tenang? Oke, Assalamualaikum Coach Eka dan Coach Ajeng. Izin saya menyapa, bagaimana kabarnya Coach? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Alhamdulillah, sehat. sehat. Oke, Alhamdulillah sehat ya Coach Eka. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat nih ya. Oke, izin juga menyapa pagi Coach Ajeng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Terima kasih ya Coach Eka, Pak Ari semuanya. Oke, terima kasih Coach Ajeng telah hadir dalam Zoom ya Coach. Sudah siap untuk sharing pada pagi hari ini? Insya Allah siap. Oke, Insya Allah nih ya. Insya Allah ya. Kami juga di sini nggak sabar nih untuk mendapat ilmu yang luar biasa pada pagi hari ini dari Coach Eka dan juga Coach Ajeng. Oke, sekali lagi untuk memahami lebih dalam mengenai talent DNA, silakan Bapak Ibu bisa mengunjungi www.talentdna.me. Di sini akan banyak video yang Bapak Ibu bisa lihat dan juga bisa scan barcode yang ada dalam slide berikut. Oke, baik, sebelum kita mulai untuk mendiskusikan mengenai talent DNA ini, izin saya sampaikan 10 top talent dan juga 5 bottom talent dari Coach Ajeng. Nah, top talent-nya adalah yang pertama forgiving, harmony, kontemplatif, ada artikulatif, troubleshooter, self-confidence, ada strategizer, inovatif, visioner, dan juga energizer. Nah, ini top talent dari Coach Ajeng. Lalu untuk bottom 5-nya ada kontekstual, ada genuine, ada accountable, ada structure, dan juga ada equitable. Nah, selama 30 menit ke depan, kita akan membahas bagaimana sih kombinasi top dan juga bottom talent dari Coach Ajeng, yaitu spiritual DNA yang akan mempengaruhi perilaku seseorang sehari-hari. Jika Bapak Ibu sudah memiliki hasil talent DNA-nya, silahkan bisa diambil dan juga dipelajari, disimak sekiranya talent dari Bapak Ibu semua bisa jadi tergambar di bintang tamu pada pagi hari ini. Nanti jika ada pertanyaan, silahkan Bapak Ibu bisa tuliskan di dalam kolom chat, nanti akan dijawab dan dibahas oleh Coach Eka dan juga Coach Ajeng. Dan saya izin mengingatkan kembali, bagi Bapak Ibu harap mengikuti acara sampai selesai, karena kita akan memberikan nih giveaway berupa 1 free talent DNA kepada 1 orang pemenang. Dan juga nanti kita akan ada penjelasan bagaimana sih cara mendapatkan tools talent DNA ini bagi Bapak Ibu yang belum memiliki report. So, nggak perlu berlama-lama lagi, let's find your light and shine. Silahkan Coach Eka, waktu dan tempat saya persilahkan. Terima kasih Kakak Nia. Alhamdulillah alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar, la haula wa la quwwata illa billah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bunda yang saya hormati, Assalamualaikum Pak Ari. Assalamualaikum Coach Ajeng, sehat-sehat ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya. Semuanya Bapak, semuanya. Oh, suaranya agak menggema ya, ada suara double. Coach Ajeng mungkin menggunakan dua device.
Yang satu boleh yang di satu off. boleh di off. Sebentar ya, yang di mananya ya? Mananya ya? Sebentar ya. Sebentar ya. Laptop. Oke. Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah, Talented people talented semua. people semua. Kita akan Kita bersama-sama akan di kesempatan yang berbahagia berbahagia ini untuk menggali, membahas bersama terkait bagaimana algoritma DNA talent DNA yang dimiliki yang oleh dimiliki oleh Coach Ajeng. Ajeng. Dan kita lihat di Dan sini kita dari lihat di top sini talent dari dan top juga talent dan juga bottom bottom talent, alhamdulillah alhamdulillah dari Coach Ajeng dari sendiri Coach ada Ajeng sendiri ada warna-warnanya, ada warna-warnanya, ada kuning, ada kuning, biru, ada biru, kemudian ada merah kemudian ada gitu ya. merah gitu ya. Boleh kita akan coba cross check, Coba kita akan cross coba check, kita cari akan coba tahu cari tahu bagaimana talent bagaimana DNA-nya talent bekerja. DNA-nya bekerja. Tapi sebelumnya kita Tapi lihat, sebelumnya kita dengarkan penjelasan dari penjelasan warna-warna dari ini bersama dengan warna-warna guru ini kita bersama dengan Dr. Ari kita Ginanjar Dr. Ari Silakan. Ginanjar Silakan. Ada 45 talent DNA dan semuanya kita pecah menjadi 3 tipe. Yang pertama adalah drive, berupa dorongan untuk maju dan berprestasi, berwarna biru. Yang kedua adalah network, bagaimana cara membangun relasi dan mempengaruhi orang lain, dan warnanya kuning. Yang ketiga adalah bagaimana mengeksekusi dan mengimplementasi ide secara rencana tersebut, dan warnanya merah. 3 itu adalah kombinasi drive, network, dan action, DNA. Dengan talent DNA. Find your light and shine. Oke, alhamdulillah. Alhamdulillahirobbilalamin. Oh, masih Oh, double masih ternyata double suaranya. ternyata suaranya. Oke, boleh di stop Boleh set di terlebih stop dahulu set terlebih dahulu mungkin Mbak Nia. Mbak. Oke, bagaimana sekarang? 1, 2, 3, cek. Sudah bagus, sudah clear Bapak Ibu suaranya? Sudah bagus Kak. Sudah bagus ya. Oke. Kak Nia berarti untuk share screen nanti biar dari saya coba ambil dahulu ya. Baik, talented people semuanya, alhamdulillah kita mengetahui tadi di-share oleh Kak Nia bahwa ternyata talent DNA itu adalah akronim dari drive, network, dan juga action. Dan kita akan membahas sama-sama seperti apa algoritma talent DNA yang dimiliki oleh Coach Ajeng. Coach Ajeng sudah siap untuk sharing? Assalamualaikum Coach Ajeng. Boleh dimunculkan kembali talent DNA dari Coach Ajeng, Kak Nia ya. Silakan. Talented people semua yang saat ini juga ikut di FB secara live, terima kasih banyak. Alhamdulillah, ikuti terus setiap hari di pagi hari terkait talent DNA. Dan bagi Anda yang belum mendapatkan result talent DNA, tidak perlu khawatir. Di akhir sesi nanti kami akan siap membantu Anda untuk memahami, untuk mengetahui talent DNA yang dimiliki oleh Anda. Bagaimana caranya? Tunggu, tetap stay. Di akhir acara kami akan siap membantu, kami siap mensupport Anda untuk mengetahui bagaimana cara mendapatkan talent DNA. Kita lihat di sini Coach Ajeng dengan talent DNA-nya, top talentnya boleh ketik di kolom chat yang memiliki talent DNA yang sama ya. Ada forgiving, harmoni, kontemplatif, kemudian ada artikulatif, dan seterusnya. Kita akan sama-sama nanti cross check pada Coach Ajeng seperti apa perilakunya yang berlaku dalam keseharian seorang Coach Ajeng. Kita sedang menanti Coach Ajeng segera bergabung kembali. Tapi saya ingin Anda boleh ketik di kolom chat, talented people semua, yang memiliki talent yang sama, baik itu di top talent maupun di bottom talentnya. Silahkan boleh ketik di kolom chat. Monggo silahkan.
Talented people yang berbahagia, alhamdulillah. Di sini kalau kita lihat bahwa seorang Coach Ajeng memiliki network yaitu forgiving, harmony, artikulatif, dan juga energizer. Kita akan coba relate-kan dengan judul kita yang menarik di pagi hari ini, memaafkan kunci hidup tenang. Nah, itu dia. Oh, Coach Uwi juga sama ternyata ya. Kak Yuni juga sama, punya artikulatif. Wah, seperti apa memaafkan menjadi kunci hidup tenang bagi seorang Coach Ajeng? Nah, ini dia yang menariknya. Dihubungkan dengan kalau kita lihat top talent utama dari Coach Ajeng saja, sepertinya sudah mencerminkan judul yang akan kita bahas di pagi hari ini. Betul begitu ya? Di mana kita bisa melihat di sini top talent dari top talentnya seorang Coach Ajeng, nomor satunya saja di sana forgiving. Lalu kemudian bahkan yang keduanya adalah harmoni. Wah, kita lihat gambaran definisi daripada talent DNA dari Coach Ajeng yang sudah dilakukan risetnya oleh talent DNA ISQ. Dari top talentnya, Coach Ajeng adalah tipikal orang yang mampu memaafkan dan melupakan kesalahan dengan tulus, menjaga situasi yang kondusif demi mencapai konsensus, memahami diri dan makna dari situasi yang terjadi secara mendalam, serta menyampaikan pemikiran yang mudah difahami secara lisan maupun tertulis. Lalu kemudian Anda juga, Coach Ajeng juga dari top talentnya mampu mendeteksi akar masalah, menghadapi tantangan dengan percaya diri, serta memberikan alternatif cara mengatasi situasi. Hal lainnya, Coach Ajeng juga mampu memberikan ide dan terobosan baru, memprediksi situasi di masa yang akan datang, serta menularkan antusiasme, optimisme, dan pengaruh positif di lingkungannya. Wah, ini dia top talent dari Coach Ajeng. Siapa yang memiliki gambaran tentang diri Anda, kecenderungan Anda yang mirip seperti penjelasan dari definisi gambaran diri seorang Coach Ajeng? Berkenan tulis di kolom chat. Lalu kemudian bottom talentnya, di sini kita lihat kontekstual, genuine, accountable, structure, dan juga equitable. Di sini kita melihat bahwa Coach Ajeng adalah tipikal orang yang hal yang perlu diperhatikannya adalah Coach Ajeng bukan seorang yang secara alami menghargai dan memaafkan pengalaman masa lampau, menjalin hubungan dekat dalam jangka yang panjang, serta memenuhi komitmen dan menuntaskan tanggung jawabnya. Seperti apa itu nanti kita akan dengarkan sama-sama ya. Selain itu juga Coach Ajeng memerlukan upaya yang lebih apabila harus merencanakan dan mengeksekusi secara urut, serta melakukan segala sesuatu secara konsisten. Oke. Baik, Coach Ajeng sudah bergabung kembali. Assalamualaikum, Coach Ajeng. Alhamdulillah rabbil alamin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Jangan mengaku beriman sebelum aku uji, kata Allah ya. Masya Allah ujiannya, Masya Allah. Alhamdulillah. Terima kasih doa semuanya. Maaf lahir batin. Terima kasih Coach Ajeng. Coach Ajeng, saya sudah bacakan tuh gambaran diri seorang Coach Ajeng sebagaimana yang tertulis di sini dari hasil riset talent DNA-nya. Boleh komentari menurut Coach Ajeng dari apa yang tertulis di sini. Ini Coach Ajeng banget kah begitu? Boleh silakan sharingkan. Alhamdulillah, subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Rabbi sholli sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Betapa maha besarnya Allah, maha kuasanya Allah, ya Allah betul-betul menciptakan seorang manusia itu yang satu saja tidak ada yang menyamai, dan itu benar-benar Allah buktikan dengan memberikan ilmunya, mentransfer ilmunya kepada Pak Ari, kemudian dengan mewujudkan istilahnya membedah diri aku. Betul itu semuanya di mana aku itu paling bahagia itu ketika aku sudah memaafkan. Itu Coach. Itu yang membuat aku paling bahagia. Kemudian paling aku juga bahagia setelah memaafkan begitu ya. Iya, artinya itu aku tuh lebih senang memaafkan daripada memperkarakan. Begitu. Kalau ada apa-apa tuh sudahlah berdamai saja. Ayo hidup bareng, ayo jalan bareng, begitu Coach.
daripada memperkarakan, sudahlah memaafkan, daripada yuk damai sajalah. Kira-kira talent mana yang bekerja, talented people, tulis di kolom chat. Boleh cerita Coach Ajeng, mungkin ada sebuah kondisi situasi yang dialami sehingga kemudian memaafkan itu menjadi sesuatu yang spesial banget, itu menjadi diri seorang Coach Ajeng banget, tidak ingin memperkarakan itu, ingin yang damai saja. Boleh sharing kepada kami semua di para talented people, silakan. Terima kasih, Coach Eka. Alhamdulillah benar waktu itu ada dalam sebuah ujian yang menurut aku itu adalah bagaimana effort aku memberikan maaf itu menurut aku itu yang lumayan besar gitu. Dimana suatu saat Allah takdirkan, oh ya mohon perkenalkan dulu, saya seorang istri dari Bapak Budiman, kemudian ibu dari 3 anak, yaitu Mas Adit, Teteh Amanda, dan adik Andi. Nah, suatu saat alhamdulillahirrahmanirrahim Allah berikan takdir, anakku perempuan satu-satunya sakit dan harus dioperasi, dan qadarullah operasi tersebut hasilnya harus melakukan operasi yang kedua karena diagnosanya itu boleh dibilang hasilnya ada kebocoran di bekas operasi yang dulu seperti itu. Alhamdulillah operasi yang kedua dijalankan. Ketika di ruang ICU 9 hari, ketika di ruang tunggu aku didatangi oleh seorang pengacara, bukan seorang, ada beberapa orangnya ya. Kemudian mungkin satu tim begitu. Kemudian beliau menawarkan untuk memperkarakan dari hasil operasi yang pertama. Alhamdulillah dari awal pun aku sudah ikhlas, sudah ridho dengan apapun yang terjadi. Jadi aku memilih memaafkan untuk tidak memperkarakan dengan halus. Maka tim tersebut aku tolak. Namun ternyata tidak datang hanya sekali, sampai beberapa kali. Dan ada yang berbeda-beda juga dengan memberi tawaran yang sudah Bun, pokoknya gratis semuanya, pokoknya Bunda tinggal tanda tangan, iya, nanti akan kami proses segala macam seperti itu. Alhamdulillah Allah kekehkan hati ini, Allah kokohkan hati ini untuk tetap memaafkan daripada memperkarakan, karena bagi aku semua takdir adalah terbaik untuk kita. Dan tim dokter apapun itu, bagaimanapun itu, pasti sudah dengan niatan baik memberikan yang terbaik untuk anakku, dengan niatan menolong. Namun apapun hasilnya, itu adalah lagi-lagi ujian yang harus kami hadapi. Karena bagi aku, bagi kami, ketika ujian itu datang, sebenarnya bukan solusi yang harus kita kerjakan, bukan mencari bagaimana, namun Allah hanya ingin melihat bagaimana sikap kita ketika Allah berikan ujiannya itu. Dan aku mau ketika Allah berikan ujian, aku ridho dengan itu dan selalu mohon petunjuk dan pertolongannya. Dan alhamdulillahirabbil alamin, Allah berikan kesehatan keselamatan kembali untuk anakku. Alhamdulillah. Itu yang terbesar, insya Allah. Terima kasih. Masya Allah, Coach Ajeng, beri applause dulu dong, talented people semuanya. Ini sebuah kondisi di mana anak perempuan satu-satunya harus dioperasi, tapi ternyata harus dioperasi kembali karena ada kebocoran di operasi pertama. Ini kemudian ada orang pengacara yang tahu aja gitu ya, seorang pengacara mendekati seorang Coach Ajeng, yuk kita perkarakan gitu. Bahkan sampai berkali-kali, namun dorongan seorang Coach Ajeng tetap ingin memaafkan, tidak ingin memperkarakan. Tadi di balik itu kenapa ingin memaafkan, ingin memperkarakan, selain menyadari bahwa ini adalah ujian dari Tuhan, kita harus menyikapinya. Ada hal apa lagi yang membuat seorang Coach Ajeng, saya lebih memaafkan saja, saya lebih ya ingin damai saja, saya mengambil, ya ini adalah pesan dari Allah tadi disampaikan. Boleh cerita? Iya, Coach. Bagi aku memaafkan itu seperti memaafkan orang, itu seperti Allah ingin memaafkan aku. Karena setiap manusia itu kan tempatnya salah, khilaf, lupa gitu. Jadi bagaimana ketika aku salah, kemudian Allah itu mempersulit memaafkan aku gitu. Bagaimana gelisahnya aku, bagaimana bingungnya aku, bagaimana sedihnya aku, itu kemudian aku terapkan itu kepada orang lain. Ya Allah, bagaimana jika orang salah, kemudian
tidak dimaafkan, pasti mereka juga merasakan apa yang aku rasakan gitu. Jadi aku mau memaafkan orang seperti Allah memaafkan aku. Itu aja, Coach. Masya Allah. Talented people tulis di kolom chat. Kira-kira talent mana dari seorang Coach Ajeng yang bekerja ketika memaafkan dan tidak memperkarakan? Termasuk juga kalimat tadi yang disampaikan, mengapa ingin memaafkan, ingin tidak memperkarakan gitu. Siapa yang punya forgiving di sini? Coba lihat. Forgiving apa itu? Tipikal orang yang selalu ingin ya memaafkan orang lain gitu kan ya, itu tadi forgiving, terbuka, tulus gitu, tidak mempermasalahkan. Kemudian ada harmoni. Siapa yang punya harmoni? Tulis di kolom chat. Harmoni adalah tipikal orang yang memiliki kecenderungan untuk ya mencari jalan tengahnya, mencari kebaikan, tidak ingin ada konflik, bahkan tidak ingin ada ketegangan, begitu ya. Kalau tadi tidak ingin memperkarakan, ingin baik-baik saja, itu dia harmoni. Forgiving dan harmoni berkolaborasi, jadinya seorang Coach Ajeng. Tapi yang menariknya lagi, ada dorongan yang lain. Ternyata setiap yang terjadi pada seorang Coach Ajeng, melihat mungkin ada kesalahan dari dokter, dari tim, tapi padahal beliau pun menyadari itu sudah dilakukan yang terbaik, katanya. Dokter pasti melakukan yang terbaik. Kalaupun memang ada kesalahan, beliau refleksnya ke dalam diri, talent mana yang bekerja, tulis di kolom chat. Seorang Coach Ajeng mampu dengan kontemplatifnya merenungkan gitu kan ya. Boleh jadi jika posisi yang sama terjadi dengan saya, punya kesalahan, tidak dimaafkan, betapa bingungnya diri saya. Luar biasa. Forgiving, harmoni, kontemplatif, berkolaborasi menjadi seorang Coach Ajeng saat ini. Tepuk tangan dulu. Talented people semuanya, barokallah. Lalu kemudian setelah itu apa yang terjadi Coach Ajeng? Ada operasi lagi, kemudian selesai, tuntas, lalu kemudian boleh sharing kan kelanjutannya, menarik ini. Masya Allah, Alhamdulillah. Ya, Coach, ternyata operasinya tidak cukup. Yang kedua, ternyata harus ada operasi yang ketiga. Masya Allah. Dan itu pun, itu tim pengacara itu tidak putus asa, masih saja mendatangi kami, ya. Namun alhamdulillah tetap dengan jawaban yang sama di awal, yaitu tidak akan memperkarakan. Saya sudah memaafkan semuanya dan alhamdulillah hadiah dari Allah, hadiah terindah. Allah selamatkan, Allah sehatkan kembali anakku. Mohon doa restunya, semoga sehat untuk selamanya, sehat untuk ibadah kepada Allah. Semakin tawadu. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Ini luar biasa sampai dengan operasi yang ketiga. Dan si pengacara tetap mengintai, meneror seorang Coach Ajeng, kalau saya boleh gunakan kata itu ya. Iya. Tapi kekeh juga seorang Coach Ajeng tidak mau mengikuti ajakan tadi. Di samping karena mungkin ya bagi seorang Coach Ajeng memaafkan itu adalah sesuatu banget bagi seorang Coach Ajeng. Tapi dorongan apa yang membuat Coach Ajeng kemudian tidak melirik, tetap dengan pendiriannya, menolak itu si pengacara, tidak terbawa arus oleh mereka? Apa tuh yang muncul dalam diri seorang Coach Ajeng? Boleh sharingkan, mungkin ada hal yang kami tidak ketahui. Tidak, pokoknya tetap sepertinya saya tidak mau memperkarakan, saya ingin memaafkan. Iya, Coach. Itu karena aku tidak mau ada istilahnya huru-hara, tidak mau geger. Aku lebih senang damai, aku lebih senang ayo hidup bersama, jalan bersama, bergandengan tangan bersama, begitu Coach. Itu aja sih. Itu ada cara-caranya nggak, teknik untuk menolaknya begitu kan? Teknik menolaknya ya lagi-lagi mohon maaf Bapak Ibu, saya telah ikhlas ridho dengan semua yang terjadi di khususnya di anak kami, dan tidak ada yang salah semua ini karena takdir Allah itu selalu baik, benar, dan tepat. Begitu. Jadi penolakannya pun dengan gaya seorang Coach Ajeng yang kemudian tidak nabrak begitu ya, dengan hati yang tetap menjaga perasaan juga si pengacara. Kalau saya lihat sih dari bagaimana Coach Ajeng berbicara tadi, betul begitu? Benar Coach. Sampai pengacara itu sampai getam-getam gitu ya, sampai jengkel. Ibu ini begini. Terima kasih Bapak, terima kasih perhatiannya.
Mohon effort Bapak ini mohon diganti dengan doa untuk anak kami, untuk keselamatan dan kesehatan anak kami. Jadi kami malah alhamdulillah jadi tambah doa banyak dari Bapak tim pengacara tersebut, Bapak Ibu tim pengacara tersebut. Masya Allah. Bisa jadi doa mereka juga. Allah berikan kesehatan. Masya Allah, amin. Ini luar biasa nih. Yang tadinya ingin dapat proyek dari seorang Coach Ajeng, maaf ya saya gunakan kata itu, justru Coach Ajeng jadi dapat doa dari para pengacara. Tepuk tangan dulu Bapak Ibu. Masya Allah. Boleh tulis di kolom chat menurut talented people semuanya. Kira-kira talent mana lagi yang bekerja ketika seorang Coach Ajeng menghadapi para pengacara yang kekeh tadi, yang terus-terusan ingin memperkarakan, menjadikan ini menjadi sebuah case bagi mereka. Tapi Coach Ajeng dengan bahasanya, dengan mengucapkan, menghadapinya, kemudian dengan apa ya, tetap kalimatnya itu menjaga perasaan si pengacara. Kira-kira talent mana tuh yang bekerja? Tulis di kolom chat. Kalau kita lihat di sini top talentnya, ya bahkan Coach Ajeng itu ya tampil menghadapi si pengacara, tidak lari juga, ada self confident di sana. Tapi ketika menjelaskan dengan clear bahwa ini adalah menjadi bagian ujian, Coach Ajeng mampu menyampaikan itu dengan jelas juga kepada si pengacara. Walaupun nada tinggi si pengacara ingin mengajak terus orang Coach Ajeng boleh jadi untuk memperkarakan, tapi Coach Ajeng tetap dengan harmoninya tenang saja. Gitu ya. Kalau kita pernah mendengar Dr. Ari Gurunda kita mengatakan ilmu tai chi-nya dijalankan gitu kan ya. Harmoninya bermain, artikulatifnya disampaikan, confident dihadapi dengan strategi cara waduh itu dia. Orang yang artikulatif itu mampu menyampaikan apa yang menjadi pandangannya dengan jelas, baik dengan lisan ataupun tulisan. Tapi kemudian ditambah dengan self-confident, percaya diri dihadapi, tidak lari dari pengacara, tidak menutup diri, ini yang amazing. Dan strateginya mampu menggunakan cara-cara yang seperti apa? Tepuk tangan dulu dong, big applause. Oke, itu dia ternyata judul yang memaafkan kunci hidup tenang itu it works gitu ya Coach Ajeng, dan hingga hari ini tuh kayaknya adem gitu, tenang saja walaupun anak kemudian operasi sampai 3 kali. Boleh sharingkan kepada kita semua Coach Ajeng, itu yang menjadi tips bagi kita semua talented people bagaimana memaafkan itu membuat kita menjadi tenang, seperti itu berarti. Iya Coach. Memaafkan itu bagi aku wajib fardu ain. Masya Allah. Iya, karena aku tuh selalu mau bersih-bersih hati dalam arti kata selalu menjaga kebersihan hati dengan cara memaafkan yang bisa aku lakukan, yaitu di mana aku kalau sebelum tidur itu insya Allah alhamdulillah semua sudah aku maafkan, apapun itu, siapapun itu, keadaan apapun itu, alhamdulillah ya Allah aku sudah ikhlas, aku ridho ya Allah malam ini dan esok pagi mohon diberikan hari yang lebih baik lagi dan berikan hidayah kepada semua orang-orang yang menurut mereka bermasalah sementara menurut aku tidak pernah ada masalah, seperti itu Coach. Kemudian juga kalau soal masalah gitu kadang ada ya yang bilang Jeng itu kan orang itu kan ini banget sama kamu gitu, maksudnya memusuhi gitu. Alhamdulillah aku tidak pernah punya musuh. Jadi kalaupun ada yang merasa musuh aku, maaf lahir batin, mohon dimaafkan, dan itu biarkan menjadi urusannya dengan Tuhannya. Jadi untuk aku dengan dia clear, tidak ada apa-apa. Apapun itu kesalahan, alhamdulillah. Aku seperti itu, Coach. Keren banget. Talented people semua yang punya forgiving-nya di top talent, bahkan di nomor 1. Sama tidak dengan Anda, bahwa ternyata memaafkan itu, bersih-bersih hati itu adalah fardu ain bagi Anda kalau menggunakan kalimatnya Coach Ajeng. Yes or no? Tulis di kolom chat, silakan. Ini yang luar biasanya, sebelum tidur di malam hari sudah memaafkan terkait kondisi apapun, situasi apapun kepada orang-orang yang berinteraksi, hal yang sudah dijumpai, itu dilakukan oleh seorang Coach Ajeng. Dan itu berarti rutin dong, berarti setiap hari memang melakukannya. Demikian. Alhamdulillah, Gus. Bahkan setiap saat jika ada apa-apa. Iya, Coach. Banyak istighfar, banyak memaafkan. Itu semata-mata mau menjaga kebersihan hati ya Allah, karena Allah itu hanya melihat hati. Jadi aku mau Allah itu ketika melihat hatiku itu dalam keadaan bersih,
karena Allah itu ya Allah, Allah Al-Qudus, Allah Maha Suci, Maha Bersih gitu. Malu rasanya jika dikotori dengan hal-hal yang apa ya, yang memang seharusnya memang bisa kita lakukan seperti itu, Coach. Ya. Subhanallah. Terima kasih Coach Ajeng ya. Talented people semua ini menarik. Silahkan boleh. Coach Kusnadi juga sudah menyampaikan. Forgiving juga peringkat pertama katanya sama. Oke, dominan. Sama, tetap itu menjadi tipikal orang yang selalu memaafkan. Coach Ajeng, kita lanjutkan ceritanya. Wah, nggak berasa nih sudah jam 6.15. Coach Ajeng itu kan terkenal juga di Asesko. Ini juga nih. Coach Ajeng itu juga kan seorang coach yang kalau ada training ISQ eksekutif, gurunda kita Pak Ari selalu ada juga di booth ISQ coach gitu kan. Dan bahkan yang saya tahu itu Coach Ajeng punya jadwal rutin gitu, mengcoaching di berbagai tempat, baik online ataupun offline, bahkan punya jadwal di lapas kalau tidak salah, betul ya? Benar, Coach. Ini dia. Boleh cerita dong. Apa yang kemudian terjadi dengan seorang Coach Ajeng di mana sudah punya anak 3 gitu kan ya. Dengan kesibukannya yang padat di posisi seperti seorang Coach Ajeng saat ini, tetap ingin mengajak kebaikan kepada orang lain, ingin mengcoaching orang. Memang coaching itu bagi seorang Coach Ajeng seperti apa sih? Membantu menolong orang itu seperti apa sih bagi seorang Coach Ajeng? Boleh sharing. Baik, Coach. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih Allah, terima kasih Pak Ari, terima kasih semuanya. Siapapun yang Allah kirim untuk membersamai aku dari dulu sampai detik ini, ESQ itu nafasku, Coach. ESQ adalah titik balik aku di 2006, ketika aku diajak oleh kakakku. Dan setelah itu aku tidak mau melepas ESQ. Apapun kegiatannya, aku mau berkontribusi, aku mau dicatat sebagai amal baik, untuk menebarkan nilai-nilai ilahiyah yang Pak Ari sampaikan. Kemudian suatu saat di tahun 2014 itu aku ada di ruang Prof Suna ya, di aula Prof Suna itu Pak Ari memberikan materi tentang coaching yang disampaikan oleh Coach Arif waktu itu. Dan di situ Pak Arif mengatakan satu kalimat, yaitu coach itu adalah profesi masa depan, gitu. Dan bagaimana Pak Ari memberikan ulasannya tentang coaching seperti itu, kemudian Bismillahirrahmanirrahim, ya Allah, aku mengikrarkan diri, ya Allah, jadikan aku belajar itu, kemudian aku bisa berjalan, bisa membantu orang lewat coaching, seperti itu. Dan alhamdulillah, qadarullah, Allah takdirkan di tahun baru ini 2023 bisa belajar ikut di kelas coaching selama 6 hari. Nah, di sela-sela itu karena aku pengen banget berkontribusi, pengen banget segera action gitu kan, meskipun belum selesai sekolah gitu. Nah, di tengah-tengah belajar waktu itu ada training eksekutif. Nah, di situ ada Asesko membuka booth free coaching. Bismillahirrahmanirrahim, ya Allah, ini jalanku, ya Allah. Iya. Kemudian aku langsung ikut. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Itu pengalaman yang tak terlupakan. Kemudian alhamdulillah sampai sekarang ikut tetap aktif di booth free coaching. Sampai suatu saat ada salah satu peserta yang ingin sekali ketemu Pak Ari, Coach Eka. Itu berhubungan dengan disertasi yang sedang beliau susun. Kemudian aku mau banget mempertemukan beliau dengan Pak Ari, padahal kita tahu sendiri bagaimana susahnya untuk bertemu dengan beliau gitu. Namun lagi-lagi bismillahi, aku harus bantu beliau. Beliau juga nanti disertasinya juga insya Allah bermanfaat untuk orang banyak karena berhubungan dengan Al-Quran gitu. Alhamdulillahirrahmanirrahim, aku ke belakang, ke backstage, kemudian menemui Bunda Dining waktu itu. Terima kasih Bunda Dining sudah menjadi wasilah mempertemukan kami dengan Pak Ari, dan alhamdulillah Pak Ari menerima beliau, Bapak Rohim, alhamdulillah namanya, itu dengan baik, dan itu menambah semangat aku untuk terus menebarkan nilai-nilai 165 lewat coaching khususnya. Kemudian ada lagi teman yang menawarkan,
Bunda Ajeng bantu dong kami di lapas, begini, begini, begini. Bismillah dengan senang hati, ayo jalan. Alhamdulillah sejak itu juga sampai sekarang jalan. Terus kemudian juga di teman curhat, alhamdulillah senang bahagia coach bisa bantu banyak orang seperti Ya, itu. ya. Ketika ada ajakan-ajakan seperti itu, seorang coach Ajeng tuh mikir dulu, mikir dulu sebentar. Nanti aja deh, besok lagi aja deh, begitu atau ayo gitu. Ya, langsung Aduh, ini saya ingin ayo bantu gitu. Yang gitu. mana tuh? Oh gitu Pokoknya ya. judulnya, iya coach, pokoknya judulnya membantu, menolong gitu, langsung itu begitu diajak ngomong, ayo aku bantu, siap. Seperti itu coach. Termasuk yang Pak Rohim tadi juga gitu ya, beliau ingin jumpa dengan Pak Hari, kenapa jadi kepikiran seorang coach Ajeng gitu ya. Masya Jadi Allah. seakan-akan itu jadi masalahnya coach Ajeng kalau bagi saya sih ya tadi. Masya Allah. Memikirkan bagaimana caranya bisa jumpa dengan Pak Ari, kemudian saya harus ke backstage, kemudian jumpa dengan Bu Diding, ceritakan. Itu memang kemudian tiba-tiba pop up gitu muncul dari coach Ajeng, saya harus membantu dia, saya harus menolong dia. Begitu loh. Iya coach, jadi waktu itu beliau daftar di Freeboot Coaching, kemudian aku coaching. Nah di coaching itu beliau menyatakan sedang menulis disertasi begini gitu kan, kemudian pengen ketemu Pak Ari gitu. Nah di situ tuh aku merasa berkewajiban gitu untuk menuntaskan, aku pokoknya harus melakukan yang terbaik, maksimal, total seperti itu. Jadi aku merasa harus menuntaskan tugasku ini gitu sampai ketemu dengan Pak Ari. Alhamdulillah seperti itu. Jadi seorang coach Ajeng mampu merasakan ada something wrong, ada masalah, mendeteksi masalah dari si Pak Rohim. Saya harus bantu pertemukan begitu ya. Kemudian bagaimana caranya ke belakang layar jumpa Bu Didi. Tulis di kolom chat talented people semua. Kira-kira talent mana yang bekerja dari coach Ajeng dari cerita yang berikutnya tadi. Kalau kita lihat di sini beliau punya troubleshooter juga ya, mampu mendeteksi masalah ya, bukan masalah dirinya saja, tapi orang yang menjadi lawan bicaranya, lingkungan sekitar, ingin langsung membantu, dorongan ingin membantunya itu, dorongan ingin membuat orang lain itu nyaman, baik-baik sajanya itu muncul lagi. Tadi tidak ingin berada dalam masalah yang mungkin beliau pun pernah punya masalah, tidak ingin orang merasakan hal itu. Troubleshooter-nya muncul, harmoninya muncul, kemudian kontemplatifnya muncul, tapi luar biasanya caranya bagaimana? Wah itu dia, ke belakang layar. Coach Ajeng, terima kasih banyak ini. Algoritma talent DNA-nya luar biasa, tapi yang ayo saya bantu, energizer-nya banget, visionerinya banget, itu muncul di sana. Energizer ingin men-share energinya pada orang lain, tidak bisa diam dia. Visioner mampu melihat ke depan apa yang akan terjadi, gitu ya Coach Ajeng ya? Iya coach, benar. Tepuk tangan dahulu untuk Coach Ajeng. Mohon maaf ini waktu kita juga yang terbatas. Mudah-mudahan talented people mampu melihat, mendengar, dan merasakan bahwa ternyata it works gitu talent DNA dan seorang Coach Ajeng dari perbincangan kita yang singkat ini. Mungkin mohon izin karena waktu kita terbatas, saya tidak bisa detail membahas seluruh talent DNA-nya yang bagaimana bekerja. Tapi mudah-mudahan ini menginspirasi Anda untuk di hari ini. Terima kasih, saya kembalikan dahulu kepada Kak Nia. Silakan Kak Nia. Oke, baik. Terima kasih, Coach Eka. Alhamdulillah, luar biasa banget nih tadi sharingnya dari Coach Ajeng ya. Banyak banget pembelajaran dan sangat inspiratif. Mungkin dari Coach Eka dan juga Coach Ajeng ada closing statement yang ingin disampaikan. Mungkin silahkan dari Coach Ajeng terlebih dahulu. Silahkan Coach Ajeng. Silakan Coach Ajeng. Boleh sharingkan ke talented people semua dengan memahami talent DNA terutama. Apa tuh impact-nya, hal baik yang bisa kita lakukan. Monggo silahkan. Baik, terima kasih Coach Eka, terima kasih Nia sayang. Subhanallah, lagi-lagi Allah menunjukkan kuasanya bahwa kita adalah God masterpiece. Yang satu tidak ada duanya. Jadi Allah menciptakan manusia meskipun kembar identik pun tidak pernah sama, dan itu Allah buktikan dengan mentransfer ilmunya kepada Pak Ari, kemudian Pak Ari mampu membedah sifat-sifat kita yang banyak itu dan tidak ada yang sama, dan semua yang muncul ini adalah forgiving, harmoni, kontemplatif, artikulatif, troubleshooter, self confidence, energizer, inovatif, visioner, dan energizer, dan semua yang ada di bottom itu semua benar diri saya, alhamdulillahirabbil alamin. Dan dengan mengetahui ini,
aku bisa lebih lagi mengharmonisasi yang sudah ada, itu bisa aku tingkatkan lagi. Kemudian kekuranganku, kelemahanku itu insya Allah menjadi pemicu, menjadi semangat untuk aku memperbaiki. Sedangkan yang sudah baik, insya Allah bisa lebih dirasakan kebaikan itu bukan hanya di diri aku sendiri, namun kepada orang banyak. Jadi menurut aku, talent DNA ini sangat-sangat penting untuk setiap orang mengetahui dirinya, karena dengan kita mengenali diri, insya Allah kita akan bisa lebih mengenali Allah Tuhan kita, dan kita bisa lebih hidup harmoni, damai, penuh cinta kasih seperti sifatnya Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Begitu, Coach. Terima kasih Coach Ajeng, subhanallah menginspirasi sekali. Talented people semuanya, coba bayangkan berapa banyak di luar sana orang yang justru tidak mengenali talentanya dia, potensi hebat yang ada pada dirinya. Berapa banyak seorang suami yang tidak paham istrinya, istri yang tidak paham suaminya, bahkan tidak mengenali, memahami anak-anaknya. Apa yang menjadi kekuatan, apa yang menjadi talenta dirinya. Wah, ini bahaya sekali. Tapi yang luar biasa, tadi hari ini kita mendengar, melihat, dan merasakan bahwa ternyata seorang Coach Ajeng memiliki itu semua. Dan bahagia, hidup lebih baik lagi, lebih harmoni lagi, gitu kan? Mengeluarkan potensinya. Maka penting bagi diri kita memahami apa yang menjadi kekuatan kita, dan Anda muncul bersinar dengan kekuatan yang Anda miliki itu. Penting rasanya jikalau pasangan hidup kita di keluarga, anak-anak kita pun memahami talentanya. Sehingga kemudian Anda bisa menunjukkan ke arah yang benar dan mereka menjadi orang-orang yang luar biasa. Pun juga demikian di dalam dunia organisasi. Seorang leader dan juga bawahannya, juga kebalikannya. Ketika memiliki talent yang luar biasa, memahaminya, mereka bisa berkolaborasi dengan lebih efektif. Maka temukan talent DNA Anda, pahami talent DNA Anda, bagaimana cara bekerjanya, dan pastikan Anda menjadi cahaya. Let's find your light and shine. Terima kasih Kakak Nia, terima kasih talented people semua. Saya kembalikan kepada Kak Nia. Oke, terima kasih Coach Eka, terima kasih Coach Ajeng. Alhamdulillahirrabbilalamin, senang rasanya kita dapat pembelajaran pada pagi hari ini. Kita belajar dari talent DNA bahwa talent DNA ini sangat luar biasa sekali dampaknya kepada kita, sehingga kita bisa find your light and shine. Mungkin sebelum kita tutup, kita lihat video yang akan disampaikan oleh Bapak Dr. Ari Ginanjar Agustian terlebih dahulu. Bagi individu hanya siapa diri dan apa karir yang paling sesuai dengan talenta DNA kita. Yang kedua, bagi keluarga, ini sangat penting untuk pasangan supaya bisa harmonis tanpa friksi. Kemudian orang tua, bagaimana menilai anak supaya tidak berdasarkan keinginan diri, tapi dengan memahami siapa anak kita, apa talentanya. Belum lagi kakak dan adik, mertua dan keluarga, semuanya harus saling mengenal. Inilah ta'aruf talent DNA. Dan yang ketiga adalah bagi korporasi. Banyak sekali staf yang salah penempatan. Pimpinan tidak bisa mampu membaca siapa bawahan. Dan akhirnya rekan kerja timbul friksi akibat tidak saling mengenal. Sehingga tidak terbangun tim collaboration. Talent DNA menjawab hal tersebut. Sehingga akan terjadi penempatan yang sesuai dengan talent DNA dan terjadi soliditas dan harmonisasi dalam bekerja. Inilah 3 manfaat talent DNA. Dengan talent DNA. Find your light and shine. Oke, alhamdulillahirrahmanirrahim, kita sudah saksikan ya video dari Dr. Ari Ginanjar Agustian bahwa ternyata manfaatnya sangat luas sekali bagi individu, bagi keluarga, dan juga sebagai di organisasi, di korporasi. Oke, selanjutnya Bapak Ibu untuk memahami lebih dalam mengenai talent DNA ini, Bapak Ibu bisa simak beragam video yang telah kita upload di www.talentdna.me, atau Bapak Ibu bisa scan barcode yang ada di layar Bapak Ibu semuanya untuk melihat playlist talent DNA
kami. Oke, Bapak Ibu semuanya, siapa yang merasakan manfaat dari sesi pagi hari ini? Ketikkan kata saya pada kolom chat apabila Bapak Ibu mendapatkan manfaat pada pagi hari ini. Oke, alhamdulillah sangat bermanfaat ya sesi pada pagi hari ini. Baik Bapak Ibu semuanya, siapa yang ingin mendapat kabar gembira nih dari saya? Mungkin boleh ketik di kolom chat saya bahwa saya akan memberikan informasi nih yang menarik pada pagi hari ini. Oke, banyak sekali ya antusiasnya nih dari audiens pada pagi hari ini. Jadi saya ingin memberikan kabar gembira untuk Bapak Ibu semua, talented people, baik yang belum melakukan pengisian talent DNA ataupun yang baru mengisi 10 top talent. Apa itu? Berikut informasinya. Oke, di sini kita bisa lihat ada beberapa produk untuk talent DNA yang Bapak Ibu bisa lakukan. Nah, di sini Bapak Ibu yang baru mengetahui top 10 talent DNA dan ingin mengetahui full 45 talent DNA, Bapak Ibu dapat melakukan top up special price senilai Rp335.000. Lalu sementara bagi Bapak Ibu yang memiliki live tools talent DNA yang belum ambil 45 bisa mendapatkan 45 talent report dengan harga spesial Rp500.000. Plus menariknya Bapak Ibu dapat gratis training talent DNA mastery online by Zoom yang biasa kita lakukan setiap hari Minggu. Nah, ada lagi yang spesial nih bagi Bapak Ibu semuanya. Mungkin untuk putra-putrinya yang ingin mengetahui bagaimana karir untuk kedepannya bagi putra-putri Ibu dan memaksimalkan potensi mereka, Bapak Ibu bisa mendapatkan special price Rp750.000 sudah termasuk free training talent DNA mastery for youth secara online. Wah, menarik banget ya. Gimana caranya Bapak Ibu untuk mendapatkan ini semua? Silahkan Bapak Ibu menghubungi konsultan yang sudah memperkenalkan talent DNA kepada Bapak Ibu semuanya. Selanjutnya, Bapak Ibu yang mau tahu talent mengenai diri sendiri tapi tanpa ribet dan juga harganya terjangkau, kami juga ada promo khusus nih untuk Live Tools Talent DNA. Jadi kita ada tes talent DNA top 5 hanya Rp99.000. Jadi kalau mau lihat top 5-nya bisa, yaitu jadi Bapak Ibu bisa langsung hubungi konsultan yang sudah memperkenalkan talent DNA kepada Bapak Ibu semuanya. Nah, selanjutnya kita juga ada program yang sangat menarik untuk para orang tua. Nah, silahkan bagi Bapak Ibu para orang tua bisa bergabung di program perdana kami, yaitu yang bertemakan Mindful Parenting, yang akan dilaksanakan pada hari Sabtu, tanggal 25 November tahun 2023, waktunya jam 8 sampai jam 12. Hanya dengan investasi senilai Rp99.000 per orangnya. Yang insya Allah acara ini akan diselenggarakan secara offline di Menara 165. Nantinya Bapak Ibu akan memperoleh 5 report talent DNA. Program ini sangat direkomendasikan nih bagi para orang tua untuk bisa melihat potensi dari anaknya. Jadi yuk silahkan hubungi konsultan yang sudah memperkenalkan talent DNA ini kepada Bapak Ibu semua. Nah, bagi Bapak Ibu yang alhamdulillah acara dari Aksmi Talent DNA ini sudah selesai. Namun saya punya kabar menarik. Tadi banyak ya Bapak Ibu yang belum punya hasil report dari talent DNA. Tenang aja. Jadi di akhir sesi ini pastikan Bapak Ibu tetap ada di ruang Zoom. Kita akan ada panduan
bagaimana Bapak Ibu untuk mendapatkan talent DNA. Jadi bagi Bapak Ibu yang akan melanjutkan aktivitasnya kembali, dan saya ingin menginformasikan Bapak Ibu untuk acara AKSMI ini akan dilakukan setiap pagi di jam 5.30 sampai 6.30. Oke, bagi Bapak Ibu, sekarang waktunya kita memberikan giveaway nih bagi satu peserta yang menang untuk mendapatkan satu Live Tools Talent DNA. Nah, kira-kira siapa ya yang akan mendapatkan? Nah, jadi di Siapa sini yang kira-kira ya? nah iya, Semoga deg-degan Anda nih yang siapa ya beruntung ya, gitu. Tania ya. Terima Ya, kasih betul. Kania Dan sebelum diumumkan. Terima kasih banyak talented people semua. Bagi yang ingin mengetahui bagaimana mengisinya, stay tetap di sini. Tim kami akan membantu Anda untuk mendapatkan seperti apa talent DNA Anda. So, jangan kemana-mana. Bagi yang akan kembali beraktivitas kami persilahkan. Coach Ajeng, terima kasih banyak untuk hari ini. Sangat menginspirasi sekali. Selamat terus mengcoaching kembali dengan energinya. Gurunda, Pak Hari, terima kasih banyak untuk ilmu yang luar biasa ini. Talented people semua, sampai jumpa lagi dalam ASMI berikutnya. Silakan Kania. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan pemenangnya untuk pagi hari ini yaitu Ibu Salmiah dari Facebook. Oke, mungkin Ibu Salmiah boleh tinggalkan nomor telepon untuk nanti tim kami bisa menghubungi Ibu Salmiah untuk tes talent DNA-nya. Oke, jadi selamat bagi Ibu Salmiah. Selamat nanti Bapak Ibu. Bu Salmiah bisa memberikan nomor telepon ya kepada tim kami. Oke, alhamdulillahirabbil alamin. Bapak Ibu semuanya, talented people, talent DNA ini adalah sebuah life tool yang diperlukan kita semua untuk bisa hidup bahagia dan juga sukses, baik di rumah, di korporasi maupun di lingkungan sosial. Jadi talent DNA ini akan membantu kita menemukan potensi terbaik dan unik di setiap orang, karena ada sebuah quotes nih Bapak Ibu semuanya mengatakan setiap orang itu jenius, tetapi jika kita menilai ikan dari kemampuannya terbang, maka seumur hidupnya ikan tersebut akan dianggap bodoh. Bagi Bapak Ibu yang belum memiliki hasil talent DNA, bisa stay tune di ruang Zoom ini karena kita akan ada sesi tanya jawab dan juga panduan untuk memiliki talent DNA. Apakah di antara Bapak Ibu ada yang ingin ditanyakan? Oke, baik. Sepertinya sudah tidak ada ya. Terima kasih atas waktunya para talented people. Semoga kita semua mendapatkan banyak manfaat pada AKSMI pada pagi hari ini. Sekian dan terima kasih dari saya. Mohon maaf lahir dan batin jika ada kekurangan dan kesalahan. Selamat beraktivitas kembali. Selamat memberikan dan menebar manfaat bagi seluruh orang. Akhir kata untuk kita semua, salam gerakan Nusantara Bertalenta. Selamat pagi. Buta meski mata terbuka ketika hidup tanpa cahaya, ku tersiksa, ku merana saat lupakan talenta apa yang ada di dalam diriku. Temukan cahaya dirimu tanpa tahunan berlalu, menitmu hilang
Lengkap dan pancar